Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam hormat dan salam semangat. Kembali lagi di Jagoan Indonesia di program pendampingan pahlawan UMKM. Terima kasih Mas Aban. Siap. Sebelumnya sudah diskusi banyak dengan Mas Nanang tentang pentingnya social media handling. Nah, sekarang kita akan membahas tentang step by step apa yang harus dilakukan oleh pendamping UMKM. Betul. Nah, Mas Aban, siap. Apa yang harus dipersiapkan? Mereka kan sudah observe nih. Yap. Nah, sekarang step by step-nya mereka harus apa nih? Oke, karena ini yang jadi kendaraannya adalah Instagram dan nanti ada marketplace juga. Tapi yang paling kita kuatkan kontennya adalah nanti di Instagram. Ya. Oke, jadi yang perlu disiapkan adalah segala informasi tentu. Jadi hasil dari teman-teman melakukan observasi tadi, riset tadi, 5W1H tadi, itu nanti mulai dijadikan konten-konten tertentu. Nah, kalau teman-teman lihat di Instagram, itu ada beberapa bagian dari Instagram ya. Kita lihat yang paling atas ya. Kita lihat yang paling atas. Yang paling atas itu adalah bagian dari foto profil. Logo. Biasanya logo. Gitu. Nah, seringkali semoga tidak semuanya ya, banyak dari teman-teman UKM memiliki logo ya mungkin kurang menarik atau mungkin kurang sederhana, yang mudah diingat orang atau dimengerti orang itu. Kalau memang dalam kondisi seperti itu, kita bisa bantu mereka untuk membuatkan logo sederhananya dulu. Redesign logo dulu. Tentu balik lagi nih teman-teman. Banyak orang, apalagi si UKM-nya udah agak rada tua, Pak deh. Agak-agak tua, jadi udah mulai berumur, dia males tuh ngubah-ngubah lagi. Itu kita harus bantu. Kita yang harus lebih proaktif. Minimal dengan Canva ya. Betul, minimal dengan Canva. Senjata kita mungkin yang paling sederhana. Adik-adik juga udah terbiasa dengan Canva, mulai belajar, mulai terbiasa. Karena bagaimanapun juga yang berubah bukan hanya mereka, kita semua harus berubah dalam kondisi sekarang. Gitu. Setuju. Terima kasih, kita lanjut lagi nih Mas Aban. Jadi pertama logo harus sesimpel mungkin. Ya, sesimpel mungkin. Sekarang kita masuk ke bio. Apa yang harus ada di bio? Baik. Yang pertama sebenarnya yang perlu dibuatkan juga adalah nama Instagramnya. Nama Instagram. Jadi ID-nya. ID-nya Instagram itu perlu dibuatkan yang mudah, yang ada kata kuncinya. Maksudnya seperti ini. Misalnya apa? Seandainya ada produk keripik tempe barokah misalnya. Iya. Harus ada keripik tempenya. Keripik tempenya masukin. Jangan cuma barokah ya. Betul. Bisa aja istri barokah atau atau malah barokahnya dihilangin, nggak apa-apa. Tapi keripik tempe apa namanya? Iya. Nggak apa-apa. Jadi biar saat orang mencari itu lebih mudah ditemukan. Beda dengan umpama hanya barokah doang gitu atau tempe barokah. Mungkin jadi agak sulit mencarinya, apalagi namanya misal Jagoan Indonesia buat keripik tulisannya Jagoan Indonesia saja akan sulit dicarinya. Gitu. Jadi dari nama saja harus kita pikirkan. Jadi kalau bisa sih hanya 2 suku kata, kalau bisa. Misal ya kayak tadi keripik barokah misalnya. Tapi kalau memang harus spesifik karena keripik jenisnya banyak ya, kita baca keripik tempe barokah, nggak apa-apa. Gitu. Mempermudah pencarian. Berikutnya di bio, tentunya di bawah dari nama itu biasanya ada ini. Kalau di Instagram itu ada namanya Instagram bisnis. Nah, alangkah baiknya nanti Instagramnya UKM ini kita convert ke bisnis, ke IG bisnis ya. Jadi saat dia jadi bisnis, kita bisa memilih ini. Perusahaan apa dipilih aja yang sesuai dengan yang sudah disiapkan kategorinya itu akan mempermudah juga orang mencarinya dan Instagram sudah menjadikan mereka klaster-klaster sendiri gitu. Jadi bisa jadi bagian dari food and beverage company misalnya gitu. Kalau memang itu UKM makanan ya. Atau yang lainnya. Berikutnya nanti kita harus memasukkan yang harus selalu muncul adalah deskripsi singkat atau mungkin tagline dari si produknya. Misalnya,
Misal keripik tempe renyah dan sehat, umpama gitu. Oke. Jadi tagline-nya nggak usah simple, yang sederhana aja. Okay. Tagline satu karena di bio itu kan tidak bisa terlalu banyak karakter ya. Jadi kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Yang kedua itu adalah mengenai kontaknya, nomor yang bisa dihubungi. Nah, itu kalau bisa klik dia langsung ke sana gitu. Oke, jadi bisa ada aplikasinya ya, ada websitenya, itu bisa diklik nanti langsung bisa nyambung ke WA masing-masing UKM itu juga bisa. Nanti kita coba setting ya. Kita settingkan nanti. Itu yang berikutnya, kontaknya kemana. Yang berikutnya adalah masukkan informasi mengenai mereka konsumen bisa beli di mana. Contoh, seandainya nanti ada di marketplace, masukkan available di Tokopedia misalnya gitu. Terus disebutkan juga karena Instagram akan dilihat oleh banyak orang dan sangat-sangat mungkin dilihat oleh banyak orang di luar Malang. Tunjukkan base-nya di mana. Malang misalnya. Alamatnya. Jadi kotanya aja sebenarnya. Jadi yang pertama tadi namanya, Instagramnya apa, tagline-nya apa, terus kontaknya, atau bisa juga bukan bisa juga. Kita ulang lagi ya. Yang pertama nama, berikutnya yang Instagram bisnis tadi, berikutnya lagi adalah tagline-nya mereka. Kalau memang nggak ada tagline nggak apa-apa, boleh aja, tapi langsung aja menjelaskan ini jualan apa. Jualan keripik, tulis aja menyediakan keripik apa gitu, menyediakan produk apa gitu. Kalau memang mereka punya sistem penjualan secara reseller, masukkan welcome for reseller, reseller are welcome misalnya. Itu umpama seperti itu juga dimasukkan. Nomor telepon tadi, posisinya dari mana, alamat kotanya gitu. Terus satu lagi nih yang bisa jadi masalah, kayaknya sederhana. Masukkan bisa menerima rekening apa. Itu penting ya? Penting, karena gini, beberapa orang tuh mau belanja, ya nggak ada BCAA, nggak ada Mandiri. Akhirnya jadi mikir, malas. Atau mungkin bisa juga kita arahkan dengan pembayaran kekinian, seperti Dana, OVO, dan lain-lain. Tentu ini adalah jadi kewajiban dari adik-adik untuk membuatkan kita juga bisa untuk bantu mereka. Kita bisa bantu. Untuk Dana itu juga akan mempermudah. Betul. Itu akan mempermudah UKM ini untuk bertransaksi. Jadi satu adalah penjelasan sederhana, bagaimana membelinya di mana, kontaknya ke siapa, base-nya di mana, dan yang satu pembayarannya bagaimana. Ini penting nih, karena kebanyakan UMKM bionya nggak jelas. Betul. Sip. Clear itu. Kemudian di bawah bio pasti ada alamat ya kan, ada nomor telepon, langsung call bisa. Highlight ini nanti ada hubungannya dengan story ya, teman-teman. Story, betul. Jadi yang bunder-bunder itu highlight. Itu penting ada. Kita bikin ya? Apa aja tuh? Jadi gini, kenapa ada story highlight? Karena nanti di feed itu ya, di postingannya, yang JJR 3 itu ke bawah. Saat nanti postingannya udah banyak, konsumennya males nyari. Harus nyekrol lagi ke bawah. Itu kenapa harus ada story highlight. Jadi di story itu nanti ada beberapa hal yang harus disampaikan dan nanti kita save itu di highlight. Satu yang harus ada adalah tentang about si UKM ini, produknya, mungkin menjelaskan menjual apa. Ya tadi mungkin sama seperti yang di bio ya. Tapi lebih beda lah dikit. Jadi dibuat dalam bentuk story. Yang berikutnya adalah jika tersedia di sebuah marketplace, dibuatkan sendiri highlightnya. Misal Tokopedia, dibuatkan how to buy misalnya gitu. How to buy. Caranya seperti apa? Beli eceran mungkin dibuatkan sistemnya. Jadi ini juga tanggung jawab kita sama. Jika mereka belum memiliki sistem bagaimana orang mendapatkan produknya mereka, kita buatkan. Contoh, jika ada orang yang membeli secara eceran, maka arahkan ke Tokopedia. Kalau ada orang mau beli secara reseller, bisa melalui nomor WA tertentu. Karena itu juga channel market mereka. Jadi
channelingnya bagaimana, gitu. Jadi itu bisa dibuatkan. Itu. Terus yang berikutnya lagi bisa dibuatkan fun fact. Fun fact itu isinya apa ya? Mungkin bahasan tentang hal-hal sederhana yang mungkin unik, ringan, untuk orang bisa mengetahui si UKM-nya ini. Jadi storytelling-nya itu bisa dimunculkan pelan-pelan melalui fun fact ini. Misalnya bahan baku keripiknya itu diambil di kaki gunung apa, umpama gitu. Misalnya ada influencer yang pernah makan keripik ini. Boleh, gitu. Itu fun fact itu bisa dimasukkan ke dalamnya. Atau mungkin pernah dapat penghargaan, pernah masuk majalah apa, itu cerita-cerita menarik. Cerita-cerita menarik itu bisa dimasukkan. Jadi tidak melulu kita ngomong tentang produk saja, tidak, gitu. Sehingga proses observasi di sebelumnya itu menjadi sangat penting ya. Betul. Bisa dapat ini. Betul, itu ini ya. sangat penting. Oke, kemudian selanjutnya gini. Kemudian kita kan akan posting nih. Nah, pertama kali kalau misalnya Instagram ini baru banget, apa yang harus dilakukan? Misalnya dari nol nih. Oke, dari nol. Nggak punya follower, nggak punya following siapa-siapa, posting baru satu, itu saat orang baru ngelihat tentu kayak kosong gitu ya, nggak ada isinya apa-apa. Nggak ada etalasenya. Nggak ada etalasenya gitu. Kayak toko gitu masih satu rak doang lah ceritanya. Jadi banyak kosongnya. Nah, jadi teknik awal adalah di hari pertama untuk posting, kita bombardir dengan beberapa postingan. Jadi jangan hanya satu, jangan minimal. Kalau menurut saya sih 6 feed di hari pertama. Atau bahkan sampai 15 feed. Wah, jadi saat orang ngelihat buka pertama udah kelihatan rame gitu. Rame banget. Jadi jangan hanya satu, sepi. Orang males ngelihatnya. Mau follow juga nggak asik. Dan karena ini pendampingnya banyak kan, ada mungkin 51, masing-masing pendamping akan follow dan like di masing-masing. Betul, jadi kita bombardir, ini insya Allah mungkin yang ada 20 UKM, kita bombardir di hari pertama akun-akun 20 UKM ini teman-teman dengan kita ini likes, dengan follow, dengan komen dan lain, kita bombardir. Jadi di hari pertama saja mereka sudah punya traffic yang baik. Dan itu akan kita lanjutkan terus setiap hari. Setiap ada postingan masing-masing. Di sini tidak ada kelompok saling bersaing dengan kelompok yang lain ya. Pendamping A dengan tidak ada persaingan. Ini adalah kerja tim. Kita berusahakan 20-20-nya ini benar-benar bisa maksimal mendapatkan pengetahuan tentang digital marketing ini tadi. Gitu. Jadi untuk ini kan kita posting nih untuk meskipun dia udah berjalan lama, saya pikir juga perlu kita ini kan juga ya. Betul. Tapi sebelum masuk ke situ, Ban, kita perlu bikin template posting. Nah, gimana nih kita sepakatin nih? Baik, jadi teman-teman, salah satu yang menjadi menarik Instagram untuk dilihat adalah adanya pattern, adanya template, warna khusus, yang menarik, yang saling connected antara feed satu sama feed yang lainnya, agar orang itu melihatnya nggak kayak semberawut gitu ya postingannya ya. Nah, ini penting. Jadi nanti dari kami akan menyiapkan beberapa template juga. Selain juga kalau memang teman-teman sudah terbiasa dengan Canva, silahkan manfaatkan Canva-nya. Gitu. Tapi ingat, ada tone yang sama. Gitu jadi harus ada tone yang sama. Karakter yang sama. Teman-teman harus tentukan tone-nya apa. Tone warnanya apa kita. Kemudian kalau ini sudah berjalan di hari pertama, nah dia punya tugas tambahan untuk menambah follower. Betul. Strateginya adalah? Jadi gini, ini cukup menarik. Jadi memang di sosial media itu, terutama dalam digital marketing, apalagi yang tidak berbayar, itu kita harus disiplin. Jadi sehari kalau bisa sih teman-teman bisa follow mungkin minimal 25 akun lain ya. Dari mungkin kompetitornya dia 25 followernya. 25. Jadi umpama nih minimal 25. Balik lagi kayak tadi contohnya keripik tempe. Cari aja nih akun yang jualan keripik tempe yang sudah punya follower banyak, ribuan atau puluhan ribu. Dibajak. Tanda kutip dibajak, di-followin aja gitu. Nah, kita following ya. Betul. Tapi ini menarik juga nih. Sebelum itu dilakukan, alangkah baiknya waktu teman-teman melakukan observe terhadap UKM, saat menentukan ini konsumen mereka kira-kira siapa ya? Siapa? Nah, itu juga penting. Jadi tidak asal follow.
Tapi kita lihat umurnya. Betul, dari pictures-nya, profile picture-nya kelihatan nih masih muda, udah punya anak dan lain itu udah kelihatan. Biasanya kalau yang udah berkeluarga biasanya sama anaknya gitu. Itu jangan random. Jadi kita harus memilih juga. Milih followernya. Seandainya memang sehari 25 ya. Betul, 25 itu dipilih umpama si marketnya adalah anak muda, ya udah yang di-follow yang anak-anak muda aja. Oke. Gitu. Kemudian ini kita udah follow nih. Satu hari kita targetkan minimal 25 baru. Nah, untuk menambah follower lain misalnya, gimana caranya supaya lebih menarik? Lebih menarik, oke. Ya. Pertama konten, paling penting adalah konten. Kontennya nanti akan kita buatkan patternnya ya, selama 30 hari itu apa aja. Nah, yang pertama tentu yang kita keluarkan adalah edukasi tentang produknya. Jadi produk knowledge kita harus tahu. Produk knowledge harus dimunculkan. Misal, tempe itu manfaatnya apa gitu. Atau mungkin ada fun fact tentang tempe di negara Jepang misalnya, itu dimunculkan. Sebanyak mungkin itu harus dikeluarkan. Tempe bisa meningkatkan imunitas. Betul misalnya, gitu ya. Itu juga menarik. Riding the wave-nya the new normal ini juga bisa menarik. Itu akan bisa membantu traffic muncul. Nah, ini cara sederhananya. Jadi sekarang lagi rame orang ngomongin the new normal. Maka kita riding aja itu. Cari informasi. Cari aja, ditaut-tautin aja. Antara tempe dengan the new normal, atau keripik buah dengan the new normal, atau apa aja nanti ditaut-tautin aja. Yang dihubungkan dengan keseharian orang. Orang butuh informasi apa, kita akan feeding dengan informasi itu. Contoh nih, keripik tempe. Sekarang kan banyak orang work from home. Kerja depan laptop, tapi nggak ada camilannya, ya camilannya keripik tempe. Misalnya seperti itu. Itu ada hubungannya dengan the new normal juga. Nah, kayak gitu. Kalau ini, mudah-mudahan UMKM-nya mau berpartisipasi. Ngasih keripik gratis dengan giveaway. Itu menarik. Jadi giveaway juga. Nanti harapannya memang dengan syarat. Dengan syarat tentu ya. Dikomunikasikan dengan teman-teman UMKM-nya bahwa mereka sanggup berapa sih kira-kira kasih giveaway. Gitu. Jadi kita tidak memaksakan ya. Jangan sampai memberatkan mereka, intinya gitu. Mereka bisa 3 ya, silakan 3, 5 ya silakan 3. Nanti teman-teman buatkan campaign-nya. Campaign giveaway-nya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang bisa mendapatkannya. Gitu. Tapi harapannya dari 50 orang yang ikut di program ini, janganlah yang di 50 ini yang dapat ya. Kalau bisa orang luar yang dapat. Tapi kita rame-ramein aja. Biar ini bisa naik terus gitu. Gitu. Nah, dan juga karena mahasiswa atau pendamping ini kan penting untuk membuat Instagram ini rame. Jadi jangan lupa kalau ada yang komen ya kita komen replay gitu ya. Stories kita re-story lagi misalnya kayak gitu ya. Ya, ini tentunya teman-teman di gadget masing-masing ya nanti diaktifkan. Nanti berikutnya nanti akan ada serah terima akun ke pihak UMKM-nya. Dan harapannya setiap hari ada komunikasi dengan pihak UMKM. Kita juga perlu persetujuan dari mereka bagaimana kalau kami hari ini akan posting ini gitu. Mungkin ada sesuatu. Waktu-waktunya perlu dipikirkan. Waktu juga penting. Sekarang penting kapan sekali waktu. Ada waktu-waktu yang tepat untuk posting misalnya? Ini sekarang algoritmanya lagi rada kacau karena berubah semua, muncul. Karena semua orang stay at home. Semua orang stay at home. Tapi ada beberapa waktu yang mungkin prime time. Kapan? Prime time. Ada 3 sebenarnya. 3 waktu prime time untuk posting. Prime time. Yang satu itu habis maghrib sekitar jam 7, jam 8 gitu ya. Orang udah santai. Habis subuh. Itu orang lihat sosial media. Iya, kan masih belum ada kegiatan ya. Masih belum nge-zoom subuh juga kayaknya nggak ada ya. Orang meeting nge-zoom subuh nggak ada. Yang berikutnya makan siang. Cuma makan siang ini juga masih debatable ya. Iya, karena orang makan aja sih nggak sambil ngelihat. Tapi yang selama ini yang kita lihat itu tetap di malam hari. Di saat orang benar-benar santai ya. Sudah tidak terlalu sibuk dengan segala urusan di rumah misalnya, atau ibu rumah tangga tidak sibuk lagi masak dan lain-lain gitu. Habis makan malam lah ceritanya. Gitu. Nah, kemudian terakhir nih, mungkin perlu juga mencari crowd yang terjadi di Instagram lain. Dan dia komen mungkin untuk memperkenalkan produknya atau komen-komen lucu. Dan mungkin itu bisa mancing follower-follower untuk nambah ya. Trik ya. Ini hubungannya dengan yang tadi nih, Padi. Triknya, teman-teman,
saat habis posting nih ya, ntar teman-teman posting jam 7 nih, misalnya malam. Jam 7 posting dengan caption yang menarik dan lain-lain. Jangan berdiam diri. 1 jam setelah posting, selama 1 jam, yang teman-teman lakukan adalah follow sebanyak mungkin. Mungkin yang follow 25 tadi dilakukan di situ tadi. Follow, komen, like di Instagram lain yang tertarget. Tertarget misalnya tadi itu kita nge-hijack follower Instagram lain yang kompetitor misalnya. Yang berikutnya bisa nge-like atau komen di akun-akun Instagram yang memang sudah trafficnya tinggi banget, misal di Lambe Turah atau di mana gitu ya. Komen aja, tapi komennya jangan yang tanda kutip nyampah ya. Komennya yang ini, yang ikut sesuai seperti ininya, seperti yang lagi dibahas oleh postingannya mereka apa. Tapi ditaut-tautin aja, udah sama dihubung-hubungkan ya, dengan produk kita aja. ya. Betul, gitu. Nah, yang terakhir mungkin kita nanti akan bikin standar tentang kalau ada lagi, bentar Pak Di. Apa? Ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Setelah 1 jam. Setelah 1 jam, di tepat 1 jam setelah kita posting feed-nya itu, feed ini jadikan story. Oh, feed ini jadikan story. Jadiin story. Jadi biar orang gini, ini ada behavior orang saat membuka Instagram baru yang dilihat bukan feed-nya, biasanya story-nya dulu. Gitu. Jadi orang mancingnya di situ dulu, dilihat dulu. Makanya yang dibuat konten jangan hanya membuat konten story, buat konten feed, tapi juga story-nya juga harus kita pikirkan. Nah, story mungkin bisa ditambah dengan kalau misalnya UMKM-nya, karena kan sekarang diskon, offering, beli, bonus, apa itu kan menjadi sangat penting ya. Mungkin itu bisa jadi ini juga ya, trigger orang untuk jadi udah pengen beli, terus ditambahin dengan bonus lagi, itu mungkin akan terdorong untuk beli gitu ya. Ini menuntut kreativitasnya teman-teman juga. Kita pasti tentu bantu. Apakah bisa seandainya giveaway nih, giveaway-nya misalnya, si UKM ini bilang, saya giveaway hanya berani 1. Ada UKM lain juga 1, digabungin aja. Salah satu syaratnya ya orang yang mau dapatkan giveaway ini harus follow semua akun ini. Jadi ada lintas UKM nih pada kerja sama akhirnya. Ini bisa akan membuat ini lingkarannya semakin besar. Semakin kuat. Oke, saya pikir ini akan menarik sekali apa yang dilakukan oleh teman-teman, dan saya yakin teman-teman pasti sudah banyak belajar. Dan ini mungkin hanya menambah saja apa yang sudah Anda pelajari. Nah, intinya adalah visi kita membantu UMKM untuk aware dengan sosial media dengan cara yang tepat. Nah, mungkin kita nanti akan memberikan informasi detail di online tetap di sesi lain tentang caption itu isinya apa aja, supaya teman-teman punya template kalau bikin sebuah caption atau feeding itu isinya apa aja. Betul. Nah, itu ada hubungannya dengan market yang mau dikejar. Jadi penggunaan bahasanya itu penting biar sesuai dengan marketnya. Terima kasih Mas Aban atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk mendukung UMKM Indonesia lebih baik lagi. So stay tune terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.